Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel RPG Martinius. Kali ini masih di dalam serial video tutorial RPG Maker MV, di mana kita belajar membuat game tanpa coding. Teman-teman yang kemarin sudah menyaksikan video tutorial sebelumnya, terima kasih udah kembali lagi ke sini. Untuk teman-teman yang pertama kali baru bergabung, selamat datang. Oke, sebelum kita mulai, aku mau review dulu yang kemarin kita udah buat, yaitu peta ya teman-teman. Kita udah bisa menggambar peta. Kemudian untuk video kali ini aku mau coba terangin soal database, tapi khusus untuk tileset ya, karena ini menyambung dari apa yang udah kita buat kemarin, yaitu peta. Peta itu membutuhkan tileset untuk bisa kita tempatkan di palet kita ya. Nah, untuk membuka database, untuk mengolah tileset, kita akan membuka yang namanya database. Dan untuk membuka database itu ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita bisa klik di ikon database, kita klik. Nah, pada awalnya nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini, atau bisa juga teman-teman klik tombol menu tool di sini, kemudian klik database, atau seperti yang terlihat di sini bisa menggunakan tombol F9 juga ya. Baik, karena kita akan membahas soal tileset, kita akan mengesampingkan dulu hal-hal selain tileset ya. Kita langsung akan ke bagian tileset di sini ya. Oke, seperti kita udah belajar kemarin, kalau teman-teman udah ngikutin kan kemarin kita punya beberapa jenis tileset ya, yaitu overworld, outside, inside, dungeon, SF outside dan SF inside. Itu beda-beda ya teman-teman, bisa men-settingnya di sini. Oke. Nah, yang pertama aku mau bahas yang ini ya. Overworld itu kalau kita mau mengerti apa yang tertampil di sini, yang pertama ini bagian ini seperti yang tertampil di palet kita nanti ya, di bagian pengerjaan project kita, yang mana ada layer A, layer B, dan layer C. Nah, demikian juga dengan semua tileset yang lain memiliki 3 layer ya. Kenapa layer R-nya tidak ada di sini? Karena layer R, seperti yang teman-teman tahu di sini ada layer R. Ini adalah layer yang otomatis akan ada ya, tanpa kita men-settingnya. Oke, kembali lagi ke database. Tileset ini kita bisa tambahkan teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan tileset sendiri dengan cara change maximum ini ya, change maximum. Oke, kita tadinya 6 ya, 0, 1, 2, 02, 03, 04, 05, 06 ya. Kita akan bikin 7 ya teman-teman, supaya kita bisa membuat satu lagi. Nah, muncul angka 7 di sini dan masih kosong tilesetnya. Kita bisa taruh di sini. Untuk memberikan namanya, kita kasih nama aja custom. Kemudian custom adalah modenya area type. Mode ini apa? Teman-teman bisa perhatikan di sini. Kalau yang overworld itu modenya world type. Kalau yang outside namanya area type. Jadi yang khusus memakai world type itu adalah yang overworld ya. Kalau kita mau bikin overworld ya teman-teman, pakai yang world type. Tapi kalau kita mau bikin area ya kita pakai area type gitu ya teman. Kemudian pertama, untuk men-setting ini itu cukup mudah teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat tileset sendiri dengan memperhatikan satu hal ini. Kalau teman-teman mau mengeset A1 animation ini, teman-teman pilih yang memiliki
bagian belakang dengan tulisan A1 gini ya, sesuai dengan apa yang akan kita setting. Contohnya ini A1, lalu kita pilih yang bagian A1 ya, misalnya inside atau dungeon atau outside, tapi pastikan teman-teman memilih dengan nama A1 nya sesuai gitu ya, jangan teman-teman pilih yang A2 atau A4 atau kenapa, karena itu memang sudah disediakan untuk slotnya A1 ya. Contohnya ini aku pengen pakai yang ini. Oke, jadi muncul ya. Kemudian A2 ini seperti A1, teman-teman bisa pilih yang sesuai yang teman-teman inginkan, tapi ingat satu hal, bahwa teman-teman harus perhatikan bagian belakangnya harus sesuai ya. Contohnya di sini teman-teman bisa pilih seperti yang teman-teman mau. Ini misalnya, nah seperti ini. Kemudian untuk buildings itu kodenya A3 ya, teman-teman juga harus sesuaikan yang memiliki bagian belakang dengan tulisan A3 seperti ini. Karena aku pengen yang lebih modern, mungkin aku bikin yang ini ya, A3 nya ini. Oke. Kemudian dinding walls itu kodenya A4, jadi teman-teman harus pakai yang A4 juga gitu ya. Ini aku pengen bikin yang ini. Kemudian A5, nah teman-teman juga harus sesuaikan sama A5. Ini. Kemudian untuk B kita sesuaikan juga yang berakhiran huruf B ini ya, ada underscore B ya, dungeon underscore B. Ini pasti akan sesuai dengan aturan yang normal yang ada di RPG Maker MV ini. Jadi kalau teman-teman pilih yang lain, kemungkinannya akan berantakan ya, soalnya. Jadi lebih baik teman-teman mengikuti tanda-tanda yang sudah disediakan seperti ini, kayak underscore B, underscore 4, sesuai dengan settingan teman-teman yang pengen teman-teman pakai ya. Nah ini sesuai ya, B, kemudian yang C sama, kita bikin yang C ini ya. Insert aja yang C. Oke. Kemudian ada dua huruf D dan E itu yang sebenarnya bebas ya, tapi teman-teman harus pastikan bahwa objek ini nantinya tidak akan justru membuat berantakan ya kalau kita gambarkan. Contohnya yang D dan E ini aku mau kasih insert B dan insert C, tapi yang tidak pakai SF ya, supaya aku punya variasi insert B dan insert C yang tidak pakai SF, supaya aku punya objek-objek yang agak jadul juga gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tambah 1, 6 layer nantinya ya. Kalau kita apply, oke. Nah, sepertinya tidak terjadi apa-apa ya, karena layernya tidak kita pakai teman-teman. Untuk bisa memakai layernya kita harus bikin map baru dulu seperti ini. Aku kasih nama custom ya, kemudian aku oke untuk contoh aja. Lalu lupa kan, yang harus diedit ini teman-teman, lupa. Tile setnya kita ganti ke yang kita bikin sendiri ini ya, custom. Untuk yang lain-lain tidak usah di set karena tidak untuk pembahasan kali ini ya. Oke, jadi
tilesetnya jadi udah di load oleh petanya. Ada layer A, layer B, layer C, layer D, layer E. Oke, berhasil ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang kurang yang kita set, teman-teman. Kita akan kembali ke database. Nah, aku belum nerangin soal lambang lingkaran-lingkaran ini ya. Kalau teman-teman perhatikan di tileset yang lain, itu akan ada simbol silang dan ada simbol lingkaran. Nah, ini fungsinya apa? Fungsi dan maksud dari simbol ini, simbol silang itu artinya nantinya tileset yang kita gambarkan ini tidak akan bisa dilewati atau tidak akan bisa dilalui oleh karakter kita, gitu ya. Beda dengan yang lingkaran. Kalau yang lingkaran ini nanti karakter kita itu bisa melewati tileset ini, teman-teman. Begitu. Jadi ada perbedaan sedikit di sini ya. Kita bisa men-settingnya sendiri kok. Contohnya seperti ini. Kita klik aja. Nanti akan berubah. Nah, karena ini defaultnya tidak bisa dilalui oleh karakter, maka aku akan sesuaikan aja seperti itu. Nah, untuk tileset yang kita buat sendiri itu semuanya lingkaran, teman-teman. Jadi semuanya bisa dilalui, walaupun ini ya, contohnya ini dinding kan seharusnya, tetapi karena kita membuat sendiri tileset ini, kita harus setting sendiri, teman-teman, satu-satu. Jadi misalnya ini tidak bisa dilalui gitu ya, jadi kita harus silang gitu ya. Demikian juga dengan yang lain di sini ya, satu-satu seperti itu ya. Jadi harus teliti dan sedikit sabar ya, dan teman-teman juga harus mengerti juga ini objek apa, supaya teman-teman bisa tidak salah memberikan tanda ya. Kalau teman-teman pengen tepat, itu teman-teman bisa ngintip ke tileset lainnya ya, seperti ini. Jadi ini, nah, bisa diintip ya, tuh sama tapi status silang dan lingkarannya berbeda ya. Nah, kita harus setting sendiri, kita sesuaikan sendiri seperti itu, teman-teman. Nah, itu ada dua simbol. Oh, ada satu lagi simbol yang lain, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan nanti, oh ya, di bagian ini ada simbol bintang. Simbol bintang ini beda dengan silang ataupun lingkaran ya, walaupun agak mirip dengan lingkaran karena dia bisa dilalui gitu, tapi bedanya adalah kalau simbol bintang itu dia dilalui tapi bukan di bawah kaki, bukan di bawah kaki karakter kita, tetapi di atas kepala gitu ya. Itu aja perbedaannya, teman-teman. Jadi yang bergambar bintang ini tetap bisa dilalui, tetapi posisinya ada di atas kepala karakter kita gitu ya. Oke, seperti itu, teman-teman. Kalau kita udah men-set status akses dari setiap tile ini, apakah tile ini bisa diinjak atau tidak, bisa dilalui atau tidak, kita bisa mulai mencoba membuat mapnya dengan seperti biasa itu ya, seperti kemarin yang udah kita pelajari, teman-teman. Oke, aku kira itu cukup untuk menjelaskan tileset yang ada di database, bagaimana men-set tileset kita secara custom ya, supaya teman-teman bisa lebih kreatif lagi untuk menggambarkan petanya dan lebih inovatif gitu ya. Sampai di sini dulu video RPG Maker MV-nya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen, teman-teman. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya.